Jeng jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini part kelima kalau nggak salah. Jadi gue udah buatin nih buat Risa dari Januari kerugian keuntungannya, Februari dia untung berapa, lalu Maret dia untung berapa, lalu dia April untung berapa, lalu dia Mei untung berapa, dari Juni dia untung berapa, lalu Juli dia untung berapa, Agustus, dan mungkin terakhir kali ya di September. Ini gue kasih tahu dari nol ya scratch-nya. Lu tinggal klik yang bagian ini, buka. Kita balik dulu ke yang Agustus. Kita pencet paling kiri sini atau Ctrl A sama aja. Ctrl A atau klik yang ini. Ctrl A atau klik yang ini. Pokoknya semua diklik. Ctrl C copy. Taruh di sini. Klik lagi full sampai hitam. Ctrl V Volvo. Udah gini. Lanjut, pertama kita hapus dulu nih. Di bawah laba ditahan biarin. Kita hapus dulu, kosongin, cekrek. Lalu isinya ini kita hapus, cekrek. Nah, selanjutnya, ini kan pembukaan bulan Juli. Bulan kemarin. Kemarin kan Agustus. Kita ganti lagi. Tulis Agu aja 2016. Ininya kosong. Thread, kita ambil dari Agustus. Satu, diambil yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Pokoknya nggak ada isinya kita ambil. 1, 2, 3, 4 kita ambil. 1, 2 nih. Gua copy dulu, taruh sini biar cepet. Ini tengahnya ya, kita hapus. Langsung aja dari sini. Copy. Ini yang case-nya. Terus sama kan yang belah sini sama ini sama. Pindahin ke sini. Taruh sini. Truk dia naik. Ambil lagi, ini karena tadi inventory, tadi dilihat lagi ya, yang ini tuh inventory, yang bagian sini kita copy, kita taruh sini. Lanjut balik lagi, kita tinggal dua ini, satu ini aja, pencet kontrol, klik lagi ke kiri, klik copy, kontrol C, udah muter ke notepad, hapus dulu, kontrol V, scroll, copy, ini yang ini ya, laba ditahan, yang ini keuntungan nih, 496 tuh yang keuntungan. Kalau bingung di reply aja, copy, taruh lagi di return nih, laba ditahan. Balik lagi, yang ini taruh sini. Ini kita lembar baru ya. Kalau kecepatan bilang, putar aja videonya. Lalu kita taruh sini, copy, tapi jadiin minus, biar dia 0. Masukin ke sini, copy dari sini. Untung di bulan lalu kita masukin di bulan Februari, gitu. Jadi ceritanya lu keuangan keluarga lu ini udah berkurang segini, kurang lebihnya sih kayak gitu. Terusnya lagi ya, lanjut. Nah selanjutnya adalah ini udah nih, ini bulan lalu udah laba ditahan biar ininya 0 supaya lu tahu bisnis lu tuh bulan ini rugi apa untung gitu. Oke, kita lihat di rekapan lu ya. Gue cuma ngerapihin doang, cuman totalnya ini gue ilangin karena itu salah. Jadi cuma sampai total ini aja ya. Singkatnya total penjualan 203 galon. Kita udah, ini kan karena isinya sama semua. Copy aja di Agustus. Ininya ya. Nama-nama transaksinya. Tuh 2, 3, 4 copy. Langsung ke September, ya kan. Agustus ya kita ganti Sep, bukan si Asep. Terus Agustus Sep, bukan si Asep. Lalu Agustus lagi Sep, bukan si Asep. Dan terakhir kalau Agustusnya itu ya. Total penjualan September 2016 sebanyak 215. Padahal di sini 203, ganti lagi 203. 203. Gaji karyawan
sama ya, tiap bulan begini aja. Gaji karyawan September 2016 30 orang, satu orang 10.000. Bensin September 2016 20 liter, 1 liternya 7.000. Jualan dan tisu di September 2016, penjualan 2015 salah 203 ya. Kita kan ini kita cek gampang kan, itu yang begini doang. 203 keren. Baru gaji karyawan tiap bulan kan sama, bensin juga sama, kopi aja nih ya kan 300.000 sama 140, taruh sini, taruh sini, kelar. 300.000 gaji karyawan ya kan, lu punya duit, lu bayar karyawannya, lu balikin di untung karena itu kan masuk fixed cost. Selanjutnya di bensin sama 140 tiap bulan sama. Terus penjualannya berapa? Kita balik lagi ke sini. Penjualannya itu 812. Nah, tulis penjualan bulan September, orang pada ngisi air di tempat tuh 812. Ya kan? Keuntungan, karena nggak ada galon yang keluar, galonnya ya, airnya juga lu nggak beli kan dari sumber, lu masukin di keuntungan karena lu nggak keluar apa-apa lagi. Ya kan? Udah tuh 812. Nah, sedangkan tutup galon lu jual 203 ya kan. 203 dapat duitnya sebanyak 101.500. 101.500. Tapi lu kan dulu pulang kan 1.000 piece tutup sama 1.000 piece tisu. Satu kulakan tutup sama tisu itu 145 perak. Maka di sini di inventory kan dia ada inventory ya, sama dengan 145 harga dasar ya, lu jual 500 perak. 145 lu jual 500 perak, lu jual 203 berarti yang keluar 203. Harga modalnya 145 dijual 500. 145 nya ini dijual 203 kali ini ya, 145 dikali 203 piece 29.000. Tapi ini kan keluar bukan masuk. Kalau tandanya merah dia keluar. Iya dong, kenapa iya? Orang beli, masa lu nggak kasih tutupnya? Kalau kasih tutupnya berarti kan lu dari tadi beli 1.000 dikurang nih 203. Sebelumnya juga udah dikurang sih. Tapi anggaplah masih ada 1.000. Lu punya 1.000, lu kurang jadi 203, keluar orang. Masa orang beli nggak ada tutupnya gitu? Nah, tutupnya itu kan harga dasarnya 145, sedangkan lu jual 500. Nah, untungnya itu berapa tuh gitu. Nah, baru sama dengan yang cash ini, yang ini tepatnya ini dikurang harga jual. Nah, berarti lu dari jual tutup aja itu 72.000 untungnya. Kayak gitu. Nah, ini cara transaksi cuma 4 biji, loro, telu, 4, lu untungnya 4 gini ya, seginilah fee gitu. Dari sini kita bisa baca apa? Tiap bulan, alhamdulillah di sini, di bagian sini, lu ini punya duit yang makin dikurang gitu bebannya gitu. Karena rata-rata lu untung 400-500 ribu gitu. Syukurnya dengan kegiatan bisnis ini, lu nggak perlu keluar duit lagi gitu. Lu di sini kan nggak ada naruh-naruh duit nih. Di sini lu nggak naruh duit, bokap lu nggak naruh, nyokap, abang siapa, pemerintah nggak ada yang duit. Tapi lu nggak ngasih duit, orang bisa makan, 30 orang bisa makan dari hasil kayak gini doang. Bahkan masih bisa diputerin gitu. Yang penting satu, duit ini jangan dipakai kemana-mana gitu. Duit ini ya udah segini aja, jangan di kemana-mana ya. Dari sisi finansial, lu sebenarnya masih rugi di sini. Kenapa sih lu masih rugi 35 juta gitu? Karena awalnya di laporan RAB lu tuh lu nggak nulis modal awal tuh bokap masih berapa. Seandainya bokap ngasih duit 50 juta, tiba-tiba nih kayak gini. Anehnya kayak gini. Gue matiin dulu. Anehnya tuh kayak gini. Ceritanya kita kayak nggak punya duit gitu, duitnya 0 rupiah nih, gue nggak punya duit, tiba-tiba gue beli depo gitu, kan nggak masuk di akal gitu. Berarti kalau orang beli depot air, berarti kan dia punya duit buat beli gitu. Tapi ini gue nggak punya duit gitu, gue nggak punya duit, tiba-tiba gue beli gitu. Dan duitnya dari mana gitu? Tiba-tiba minus gitu, kan nggak masuk di akal. Logikanya aja gitu, lu pengen beli mobil, tapi lu nggak punya duit. Gitu. Punya orang mau beli mobil, lu deh misalnya
Nih si Mos dia ini beli si Mos nih kita nggak punya duit nih, nol perak gitu, di ATM-nya nol, di dompet juga nol. Tiba-tiba dia bisa beli mobil gitu. Pertanyaannya duitnya dari mana? Ya kan? Gue kagak tahu itu. Nah, ini ngaconya di sini. Yang keuangan lu tuh ngaconya di sini paling dasar. Setidaknya ini harus cashnya jadi nol gitu. Cash yang di sini tuh harusnya jadi nol. Sini tuh cashnya harusnya jadi nol gitu. Karena kayak yang bilang tadi, misalnya seorang Risa tiba-tiba punya motor gitu. Beli motor, bukan punya, beli motor. Seharga 35 juta. Padahal si Risa ini duitnya 0 rupiah gitu. Di dompet nggak punya uang, di ATM nggak punya uang. Gue maaf ya, bukan yang ngedoain gitu. Cuman logikanya aja, ya beli dari mana gitu. Kan nggak nyambung. Nah, makanya di awal ini lo harus masukin duit mungkin bokap gitu ya, duit bokap nyokap ya segini, misalkan 35 juta. Jadi di awal gue cuma duit ya 35 juta gitu. Atau misalnya biar gampang 40 juta, jadi sisa 4 juta. 4 jutanya nanti bisa diputerin buat apa? Buat marketing, buat penambahan motor gitu, hematin bensin, kayak gitu bisa-bisa pokoknya kayak gitu. Cuman logika dasarnya di RAB ini lu nggak bikin, ih, tiba-tiba duit dari gitu. Ini duit siapa gitu? Kan aneh gitu. Tiba-tiba si Ucup punya Fortuner, New Fortuner loh. Padahal dia nggak punya duit, padahal dia nggak punya ATM. Ah, bagaimana gitu? Terus Fortuner punya siapa gitu? Beli beli pakai siapa? Pakai duit siapa gitu? Gak ada yang tahu gitu. Hutang ke supplier enggak, hutang ke bank juga enggak gitu. Ini duitnya siapa gitu? Itu doang sih. Tapi kalau misalnya itu udah dapat, baru ketahuan, oh ternyata modalnya 40 juta. Duit 40 juta ini duit Pak Haji Romdin. 40 juta ini duit Pak Asep Mulyana. 40 juta nih duit si Mang Ujang, Mang apa. Kayak gitu. Makanya ini tetap minus gitu. Kalau misalnya ini udah hitam semua nih, X-nya warna hitam, berarti bisnis itu tuh udah break even point. Artinya udah nggak rugi lagi. Udah impas gitu. Masih bisa untung. Ya kelihatan dari sini gitu. Empat-empat ini. Sebenarnya gue bikin note sih tadi di Facebook, gue juga belum izin ke lu. Cuman ini dari segini aja, kita bisa tahu sekitar 1.001 langkah apa yang bisa kita kerjain kayak gitu. Mungkin dari sini omsetnya digedein, apa mungkin lu upsellingnya selain tutup orang kalau gue beli galon mungkin beli apa ya, token listrik lah, apalah kayak gitu bisa sih kayak gini. Cuman yang penting basicnya ini udah bener aja gitu. Nah jadi bulan September kemarin lu dapat untung 44 ini. Mungkin kalau gaji karyawan ya 10.000 cukup lah ya, bukan cukup ya, sebenarnya masih kecil sih. Cuman ya mau gimana kan, udah oke lah gitu. Maksudnya lu bisa ngegaji dari perputaran bisnis. Cuman kalau dari bensin kayaknya masih bisa dikurangin kayak gitu. Nah, yang jelas ini kalau mau balance, bukan balance ya, artinya sisa duit lu tuh sebenarnya ada berapa sih di bisnis ya, ini bisa diomongin lagi karena ini masih begini-begini aja. Selalu kesimpulannya, kalau waktu ada desok nginep di rumah gua terus lu bilang Nah, tentang arus cash ini lah namanya arus cash nih. Nomor 9, 10, 11 ini yang 11 ini, yang B ini B 9, 10, 11, 14 ini namanya arus cash kayak gitu. Jadi keluar masuknya berapa, keluar masuknya berapa. Terus laba ruginya ini yang di P. Di P-nya segini, ini laba rugi disebutnya. Laba rugi. Terus karena gue yakin yang minta itu dia nggak punya bisnis ya wajar ya karena mungkin mereka adalah PNS sedangkan basic gue sekarang adalah pebisnis. Dia nggak tahu artinya ini. Nih, yang gue bold dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 nih adalah berat bisnis lo gitu. Semua ini ada berat bisnis lo. Kalau yang dari KLM ini adalah uang. Jadi yang sebelah sini ini ada perbedaan. Intinya gini, ini duit duit atau duit yang berbentuk uang, entah itu di ATM atau duit-duit bener cash gitu di celengan atau di brankas keluarga lo yang ada di sini. Cuman kita nggak bakal tahu duit yang di brankas itu punya Pak Haji Romdin aja, apa punya Mama Romdin, apa punya Risa juga, atau punya bank, atau punya supplier, atau punya Desop, atau punya gua gitu. Nah, gunanya kita bikin sekat lagi di sebelah KLM adalah mengetahui itu tuh duit siapa aja gitu. Ternyata kadang-kadang di sini ada misalkan tertulis 1 juta. Dan sini. Kadang ya, misalkan di sini duit 90 juta.
Jangan deh, 9 juta aja biar masuk angkanya. Nah, 9 juta. Nah, ini masuk ke sebelah kiri juga nantinya. Ternyata misalkan duit di sini nambah 9 juta. Duit di cashnya nambah nih, di sininya nambah 9 juta. Misalkan gue iseng ya, kita freeze dulu yang belah sini biar ke bawah. Nih, misalkan gini. Bokap gue ngeliat usaha lu buat yayasan lu bagus. Akhirnya apa? Nih, Riz, mau gua pinjemin modal ya gitu, gue pinjemin ya apa misalnya dari bank minjemin modal lu kalau 9 juta, artinya lu dapat duit 9 juta ya kan, dari bank, pinjaman bank. Nih lihat ya, ini gue delete track cashnya 35 juta nih, yang ini nih cashnya 35, gue isi nih 9 juta, tak 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 tak, bisa 26 juta. Akhirnya dari utang 35, dari minus 35 naik nih, alhamdulillah. Tapi lu jangan bangga, atau misalkan gua kasih 90 juta dari bank nih, Bank BCA ngasih 90 juta. Wih, langsung kayak berubah kan, di sini 54 juta. Seneng dong? Iya, seneng gitu. Tapi jangan salah, ini tuh duit utang gitu. Nah, orang kejebak ya di sini. Ngerasa bisnisnya udah maju, ngerasa dia punya penghasilan, padahal itu duit bank. Itu minjem coy, lu harus balikin 90 juta gitu. Lu jangan bangga, harusnya lu malah tidur nggak enak tidur gitu. Karena gimana juga, ya ini utang gitu, 90 juta ya harus dibayar. Kayak gitu. Itu ya kadang, kenapa ini gunanya belah sini gitu. Contoh lain misalkan, ada pinjaman gitu. Dari depo airnya gitu. Pak Haji Romdin, saya kasih dengan depo Ucup ya, dengan depo air Ucup. Ini saya punya ini nih galon, saya kasih Bapak galon 10.000 galon, harganya 100 juta misalkan. Galon sama motornya gitu. Galon sama motornya deh, ini pas saya kasih galon sama motornya 100 juta nih gua kasih prak ya kan. Lu ngeliat nih 100 juta. Prak, duitnya jadi 150. Terus lu dengan bangga gitu, asik gitu. Akhirnya apa? Lu beli mobil, nyicil rumah, apa segala misalkan. Padahal lu harus tahu, itu lu dipinjemin duit dari gua dan lu harus balikin duit itu sebanyak 100 juta. Kayak gitu. Nah, kalau lu cuma ngelihat ininya dikosongin nih, misalkan sebelah sininya dikosongin nih. Hidden, gua hidden aja ya. Nah, wih, 150 juta. Alhamdulillah, kita punya duit 154 juta. Bilang, Pak, dari bisnis AI ngasilin ya 154 juta. Padahal, lu tuh minjem gitu. Lu belum ada apa-apanya, masih masih rugi banget gitu. Masih rugi ampun tahu gitu. Dan ini banyak kejadian di UKM gitu. Dan harusnya sih kita tahu kalau ini ternyata bukan duit gue gitu. Dia ada yang jalan-jalan ke Sumedang, naik haji. Padahal dia itu masih utang gitu. Dia masih utang, dia nggak punya duit gitu, duit itu masih minus gitu, karena nggak kelihatan nih duit 154 duit siapa. Ya 90 jutanya duit bank, 100 jutanya duit si Ucup gitu, sisanya duit lu minus gitu. Karena makanya itu ada yang warnanya ini tuh liabilities atau beban, atau bahasa Indonesia utang, kayak gitu. Kalau nggak ada ini, waduh skakmat, semua orang bisa bisa nggak karuan kayak gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tapi misalkan suatu saat lu untung, ini gua hapus ya. Ini kan masih minus 3 juta. Misalkan untung, ceritanya ada donatur dari perusahaan PT Ramlan Enterprise. Pak Romdin, saya butuh 1 juta air galon. Ini saya bayar ya, harganya 120 juta. Misalkan. Wih, dapat dong. Bersih kan, lu tanggung-tanggung lu langsung, ih Pak, alhamdulillah, ya Risa dapat 84 juta nih dari PT-nya si Ucup. Amin, misalkan kayak gitu. Si Ucup tadi bayar beli 1 juta galon, harga 120 juta, ya kan? Berarti kan mana galonnya dibawa sendiri gitu. Lu dapat untung di sini. 120, 23, 23, 20 juta, ya kan? Nah, dari sini udah ketahuan deh, lu untungnya berapa, tuh langsung ketahuan. Nah, nanti bulan depan kalau ini naik lagi sama dikosongin. Jadi bulan ini lu dapat 120 juta, bulan depan yang mulai lagi dari nol. Nah, ntar 120 juta ini dia kalau di bulan depan masuk di laba ditahan. Disebutnya kalau bahasa akuntansinya retained earning, laba yang ditahan. Gunanya buat apa? Buat memperbesar. Lu baru bisa beli mobil dari situ. Tapi mobilnya yang buat operasional, bukan buat jalan-jalan. Atau beli motor sama kerangka besinya. Atau nambahin depot, atau buka cabang. Itu gunanya laba ditahan. Kayak gitu.
Kalau laba ditahan itu bedanya sama modal murni adalah modal murni itu yang kayak gue bilang di awal. Si Risa tiba-tiba beli motor Suzuki MX misalkan, MX 100 sebesar 20 juta. Padahal dia nggak punya duit di dompet, nggak punya duit di ATM. Itu kan nggak masuk di akal. Tapi ternyata si Risa udah belajar sama si Ucup. Ternyata Risa jadi pintar finansial, buat bisnisnya pintar. Oh iya bener juga ya. Tiba-tiba orang nggak punya duit, nggak punya ATM, beli depot air kan nggak masuk akal. Berarti di sini gue harus naruh modal nih. Modalnya berapa ya? Ah yaudah 40 juta. Taruhnya di mana? Pertama, kalau untuk taruh modal, kan tulis ini, modal awal. Awal, misalkan 40 juta. 40 juta. Ya kan? Langsung di sininya modal murninya 40 juta. Ya karena emang itu ditulisnya di sini. Modal murni ini nggak boleh digunain sama sekali gitu. Karena 1 tahun kita rekapitulasi, modal murni ini harus tetap 40 juta. Kalau misalkan duit dia dipakai, duit modal murni ini dipakai kapan? Kalau laba ditahan udah habis. Misalkan tadi 120 ya, misalkan di bulan depan 120. 120 jutanya habis nih. Dibeliin motor apa, ternyata rugi lah. Misalnya ada tsunami, akhirnya eh dulu ya, gua close dulu. Akhirnya ada tsunami nih, ada 120 juta, tutup semua, nggak ada yang dagang. Duh, dulu ya, gua pause dulu. Lanjut ya. Kalau laba ditahan misalnya udah habis 120 jutanya kan bulan depan 120 juta keuntungan ini harus masuk di laba ditahan. 127 jutanya habis baru dia pakai modal murni gitu. Tapi kalau modal murninya habis ternyata pemiliknya bukan pemilik misalnya lu hire orang-orangnya bawa kabur duit habis atau dia main judi mabok-mabokan duit laba ditahannya habis baru dia kena modal murni. Nah itu kalau modal murni udah 40 juta udah keambil berarti misalnya sisa 35 juta berarti itu udah was-was gitu. Lu harus tahu oh ternyata ini ada yang salah. Salahnya apa? Oh ternyata gue salah hire orang. Orang mabok gue hire gitu. Ibarat kayak gitu. Lebihnya kayak gitu nih gue hapus lagi ya yang modal ini sama ini. Dan ini ya udah segini sih udah benar nih kalau misalnya lu nanya lu bukannya udah bener lagi sih. Ini udah orang di dasarnya orang akuntansi di semua perusahaan mau di Unilever, Danone sebenarnya dasarnya cuma tiga. Satu dia neraca atau berat bisnis. Artinya di ini di bagian sininya di case-nya ternyata perusahaannya air minum lu ini masih bisa nggak sih jalan sendiri gitu. Tapi di sini kalau duitnya minus nggak bisa karena apa lu punya utang gitu. Lu nggak ada duit lagi gitu. Itu benar-benar entek gitu. Kalau duit lu entek ya udah mau ngapain gitu mau ngapain lagi tinggal muterin bisnis aja karena duitnya mandek di ini di inventory kecuali di modal awalnya kita benerin dulu modal awal ada 50 juta mungkin 50 juta dikurang 35 sisa 15 juta baru kita bisa puterin. Nah maksudnya itu kalau di sini case-nya ada 15 juta berarti bisa masih ada napas buat berkembang iklan apa segala macam. Itu sama di dunia bisnis manapun begitu cuman bedanya kita pakai format Excel yang simpel gitu. Kedua dia adalah pembukuan ini apa namanya arus cash. Yang arus cash gunanya apa? Gunanya buat supaya lu menahan sesuatu. Maksudnya, ih beli bensin kok sampai 20 liter. Bisa nggak 10 liter aja gitu? Kayak gitu. Ini kayaknya 30 orang kebanyakan. 20 orang bisa nggak gitu? Ya misalkan ya gitu. Atau misalnya gini, oh penjualan 812 bisa nggak ditingkatin? Kayak gitu. Nah, melihatnya untung apa ruginya di sini. Oh ternyata sebulan ini kita untung ya gitu. Ah, ya alhamdulillah ya karyawan kita makan dari perputaran bisnis yaitu daripada kita keluar duit terus kan. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Nah, ini yang laba rugi, ini yang pembukuan kayak gitu. Lu tinggal kasih ya udah ini kelar semuanya kayak gitu. Apa perlu yang 1 tahun? Menurut gua ntar dulu deh lu lihat dulu. Kalau belum lu tinggal bilang karena itu udah gampang sih. Kayak gini doang. Ini laporan yang ini eh, salah sih sebenarnya nih yang bagian ini sih salah ya. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi gua tandain dulu ya. Ini kayaknya sih salah nih. Yang ini salah jadi.
RAB boleh lah, kalau RAB udah paling ya, apalagi udah situ aja. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di komen di YouTube ini. Kalau nggak ada ya udah. Astagfirullahaladzim berarti.